Selamat sore teman-teman. Sore. 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 Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang hadir pada hari ini yang udah hebat-hebat. Ada Kak Jaka selaku dokter hewan, ya boleh disayangnya Kak Jaka. Halo semuanya. Ada Kak Yeli, analis pasar hasil pertanian terampil. Ya, Kak Yeli. Halo. Ada Katia, analis pasar hasil pertanian ahli pertama. Halo. Ada Kak Sahang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Halo. Dan ada Kak Yusri, yaitu perawat terampil kita pada hari ini. Halo. Oke, jadi langsung aja ya. Kita akan melihat gimana sih penerapan tata kelola pemerintahan yang cerdas bisa berhasil ataupun gagal kalau tidak dijalankan dengan baik ya. Jadi teman-teman sebelumnya kita mau nanya dulu nih, apa sih menurut teman-teman smart governance itu? Kalau menurut saya Kak ya, smart governance adalah tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi, keterbukaan informasi, pelayanan yang cepat, dan kolaborasi antar instansi agar pelayanan publik efektif. Baik, jadi smart governance ini bukan cuma soal teknologi ya teman-teman, tapi juga cara kerja yang responsif, dan terintegrasi ya. Oke, selanjutnya masuk ke good practice ya teman-teman. Sekarang contohnya good practice itu seperti apa sih? Boleh Kak Jaka terlebih dahulu Kak? Oke, kalau saya sih dalam bidang saya, dalam pelayanan kesehatan hewan, salah satu good practice itu adalah penggunaan sistem pelaporan digital penyakit hewan. Nama sistem yang kita kenal itu nama Isignas. Nah, dalam sistem ini, misalnya ketika ada dugaan wabah penyakit seperti penyakit mulut dan kuku yang sedang terjadi saat ini, laporan setelah dikonfirmasi sama petugas itu bisa langsung dilakukan tindakan baru petugas melaporkan ke sistem. Kemudian sistem itu sudah terintegrasi tuh dengan sistem yang ada di pusat. Sistem ini juga bisa melihat riwayat pengobatan serta riwayat vaksinasi hewan, tidak hanya fokus ke ternak namun juga hewan kesayangan seperti kucing anjing bisa dilaporkan melalui sistem ini, seperti itu. Oh, berarti teknologi itu membantu merekam data medis hewan dengan rapi juga ya, Kak? Betul sekali, yang penting bukan sekadar punya aplikasi tapi manfaat dan kegunaannya juga banyak seperti itu. Oke, selanjutnya kita mau dengar pendapat dari Kak Yeli nih, Kak, dari analis pasar hasil pertanian. Gimana, Kak? Oke, kalau di bidang saya, good practice terlihat dari keterbukaan data harga pangan. Misalnya, pemerintah menyediakan dashboard harga cabai, beras, dan telur secara real time. Dengan begitu, petani, pedagang, dan masyarakat bisa melihat kondisi pasar secara terbuka dan sehingga mengurangi permainan harga dan penimbunan barang. Oke, terima kasih Kak. Izin ya Kak, saya mau menambahkan. Smart governance juga terlihat ketika antar instansi saling terhubung. Contohnya, data produksi pertanian dari Dinas Pertanian dapat diakses oleh Dinas Perdagangan. Gunanya untuk memprediksi potensi kenaikan harga dari hasil pertanian. Jadi, kebijakan yang diambil itu bukan berdasarkan perkiraan semata, tetapi berdasarkan data. Oh, jadi pengambilan keputusan ini berbasis data ya, Kak? Itu merupakan ciri-ciri dari good practice ya, Kak? Iya, benar. Oke, selanjutnya kita mau lihat point of view dari Satuan Polisi Pamong Praja nih. Kak Sahang, boleh pendapatnya, Kak? Ya, terima kasih. Kalau dalam bidang saya sebagai polisi Pamung Praja, good practice itu dalam penegakan ketertiban umum itu ada penggunaan CCTV dan aplikasi pengaduan masyarakat. Kalau ada pelanggaran ketertiban, masyarakat bisa lapor lewat aplikasi dan laporannya langsung diterima oleh petugas. Dan juga kalau petugas di lapangan harus humanis. Jadi teknologi mendukung pelayanan bukan untuk menakuti masyarakat. Menarik banget nih, Kak. Jadi pendekatan pelayanan tetap harus mengutamakan etika ya? Ya benar, kalau petugas arogan, walaupun sistemnya modern kan, masyarakat tetap tak percaya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau dari sisi kesehatan gimana nih, Kak Yusri? Baik, kalau dalam pelayanan kesehatan ya, good practice contohnya penerapan rekam medis, elektronik, dan antrian online.
sehingga pasien tidak jadi perlu menunggu terlalu lama dan riwayat pengobatan lebih mudah diakses oleh tenaga kesehatan. Selain itu, pelayanan menjadi lebih tertib, meminimalkan kesalahan administrasi. Begitu, Kak. Oke, baik sekali ya Kak. Jadi smart governance memang sangat dekat dengan pelayanan publik yang kita lakukan sehari-hari ya Kak. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh bad practice. Itu sebenarnya apa sih yang kesalahan yang sering terjadi dalam penerapan smart governance ini? Oke, menurut saya salah satu bad practice yaitu membuat aplikasi hanya untuk formalitas. Kadang ada banyak aplikasi pemerintah tapi datanya tidak pernah di-upgrade. Jadi masyarakat bingung harus menggunakan data yang mana. Betul sekali. Bahkan ada instansi yang masih meminta masyarakat membawa fotokopi berulang kali, padahal datanya sebenarnya sudah ada pada sistem. Artinya digitalisasi hanya setengah-setengah. Oh, jadi teknologinya udah ada tapi pola kerjanya masih yang lama ya, masih pakai sistem yang lama ya Kak? Iya, itu masalahnya. Oh, kalau untuk bagian bad practice di Sakpol itu ada aja kasusnya. Biasanya kalau pas pelayanan itu ada yang tebang pilih. Kalau ada pelanggarnya, biasanya langsung ditindak. Kalau masyarakat kecil, kalau yang lain dipisah-pisah. Kan otomatis masyarakat hilang kepercayaan nih sama pemerintah nih. Oh iya, karena smart governance ini juga harus menjunjung keadilan bagi seluruh masyarakat ya Kak? Ya, betul. Kalau untuk di bidang kesehatan hewan, juga ada kekurangannya nih. Masih ada aplikasi yang sama nih, aplikasi Isiknas, yang hanya diakses oleh petugas yang terverifikasi. Jadi masyarakat tidak bisa mengakses dan terputus antara hubungan masyarakat dan aksi petugas di lapangan. Jadi saat ini pelayanan bukan tergantung sistem, melainkan person to person. Jadi petugas yang dihubungi sedang sibuk atau ponsel yang tidak aktif akan memakan waktu masyarakat untuk menghubungi petugas lain. Jadi satu persatu dihubungi. Sedangkan jika sudah ada di sistem dapat melemparkan kebutuhan masyarakat ini ke semua petugas yang aktif kan, langsung sekalian. Terus untuk memenuhi panggilan masyarakat, jadi petugasnya langsung bisa, yang siapa yang cepat bisa langsung menjawab kebutuhan tersebut. Karena pelaporan dan pemanggilan petugas yang berbeda ini, khawatirnya petugas hanya berfokus setelah pemanggilan dilakukan pengobatan dan tanpa melakukan pelaporan, karena menganggap pelayanan antara petugas dan masyarakat itu sudah selesai jika hewannya sudah yang diminta diobati telah diobati gitu. Jadi laporannya tidak dikerjakan. Berarti sistem yang lebih terintegrasi dan bisa diakses masyarakat itu sangat dibutuhkan ya Kak? Betul sekali, jadi yang betul-betul transparan juga ya istilahnya. Kalau di pelayanan kesehatan manusia, bad practice yang sering terjadi adalah petugas kurang ramah dan tidak transparan terhadap alur pelayanan. Walaupun sistem antrian sudah digital, kalau komunikasi petugas buruk, maka masyarakat tetap merasa tidak dilayani dengan baik. Ya, berarti smart governance ini juga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik ya, teman-teman semua ya. Iya, benar sekali. Banyak orang berpikir smart governance hanya soal aplikasi dan teknologi. Padahal yang paling penting adalah budaya kerja. Kalau pegawainya tidak disiplin, tidak transparan, tidak mau kolaborasi, maka sistem secanggih apapun tidak akan efektif. Oke, jadi dari kakak-kakak semua, gimana sih solusi supaya smart governance ini bisa berjalan dengan baik? Yang pertama itu adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusianya. Pegawainya harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua itu integrasi data antar instansi agar pelayanan tidak berulang-ulang. Yang ketiga itu memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Saya ingin menambahkan pentingnya evaluasi berkala, jangan hanya membuat program lalu ditinggalkan. Harus ada penilaian apakah sistem ini benar-benar berguna bagi masyarakat atau tidak. Nah, kalau dari Sakpol, pelayanan harus humanis. Jangan sampai masyarakat yang melapor sama kita persulit karena nggak paham teknologi. 7. Pendampingan kepada masyarakat juga penting, terutama bagi lansia atau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Selain itu juga kan kolaborasi lintas sektor itu juga harus diperkuat. Pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri untuk wilayah yang luas seperti itu kan. Masyarakat, akademisi, sektor swasta juga perlu dilibatkan agar pelayanan kepada masyarakat itu juga optimal. Oh, baik. Dari diskusi hari ini kita bisa paham ya teman-teman kalau good practice dalam smart governance itu ditunjukkan melalui pelayanan yang cepat, transparan, berbasis data, terintegrasi, dan humanis. Kalau sedangkan yang bad practice itu terjadi ketika digitalisasi ini hanyalah sebatas formalitas, koordinasinya buruk, pelayanannya nggak adil, dan sumber daya manusianya belum siap untuk beradaptasi dengan sistem yang lebih baik ya teman-teman. Semoga diskusi ini menambah wawasan untuk kita semua mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kita beri aplaus untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.